Aku nggak akan mau ikut Kristen. Saya katakan begitu, saudara. Akhirnya apa? Saya ingin mengislamkan ayah saya kembali. Akhirnya saya berniat sholat tahajud untuk mengislamkan ayah. Karena memang saya nggak suka dengan orang Kristen ya. Saya berpikiran orang Kristen itu menyembah manusia. Manusia bercawat kok disembah. Manusia bercawat kok disembah. Ya mau gimana lagi? Yuk tawa yuk. Tahu aja gak apa-apa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya Tuhannya bercawet, sahabat. Itu bukan kata saya. Kata Murtadong di awal video kita tadi, sahabat. Dan saya penasaran cawet itu apa. Akhirnya saya googling, sahabat. Dan hasilnya mengejutkan. Ini dia ternyata cawet itu, sahabat. Ini gambar untuk cawet adalah pakaian. Ini berarti si odong-odong ini ya, Murtadong ini bilang Tuhan kok bercawet, itu maksudnya Tuhan kok berkolor gitu ya. Astagfirullahaladzim. Memang ongok lah orang-orang ini ya, sahabat. Ya tapi kan dia mau mengatakan, saya kan mengatakan Tuhan bercawet itu ketika saya masih Islam. Emangnya ada umat Islam yang bilang begitu? Nah nanti di framing ini bahwa umat Islam ini yang suka menghina Tuhannya orang Kristen. Padahal tidak ada umat Islam itu diajarkan untuk menghina sesembahan umat lain. Mungkin ada dari para penonton ini menyebut bahwa Bamtri ini suka menghina. Saya tidak pernah menghina sesembahan mereka. Saya tidak pernah mengatakan Tuhan mereka bercolor, kecuali mengulang perkataan mereka. Seperti si Handayani yang bilang Tuhan itu kotor dan bercolor, itu bukan perkataan saya. Nah sekarang tambah lagi Tuhannya bercawet, itu juga bukan kata saya dan bukan kata umat Islam. Itu adalah pengakuan dari seorang murtadin odong-odong ini, sahabat. Oke lah, kita dengarkan saja langsung apa yang mau dia sampaikan di sini. Nah, saya ini seorang guru ngaji, saudara. Suatu hari ayah saya itu masuk Kristen. Dia mendoakan saya pas malam hari ya. Itu saya dengar sekali nama saya disebut. Saya marah, saudara. Terus saya katakan pada ayah, aku nggak akan mau mengikut seperti engkau, ayah. Aku nggak akan mau ikut Kristen. Saya katakan begitu, saudara. Akhirnya apa? Saya ingin mengislamkan ayah saya kembali. Akhirnya saya berniat sholat tahajud untuk mengislamkan ayah. Karena memang saya nggak suka dengan orang Kristen ya. Saya berpikiran orang Kristen itu menyembah manusia. Manusia bercawat kok disembah. Nah itu dia ya. Jadi Tuhan bercawet kok disembah ketika dia masih Islam dulu katanya. Sahabat, pertama saya mau mengomentari bahwa tadi dia ngakunya dia seorang guru ngaji ya. Ini pengakuan biasa dari seorang murtadin odong-odong ya, sahabat. Anda tahu ya, murtadin odong-odong itu ya murtadin tipu-tipu gitu. Jurus andalan murtadong ini selama ini adalah sholat tahajud, sahabat. Jadi mereka ini adalah orang yang sangat taat begitu ya. Mereka mau menyampaikan saya dulu adalah Islam yang taat. Buktinya saya rajin melaksanakan sholat tahajud gitu. Jadi dua poin penting yang disampaikan oleh si wanita ongok ini. Yang pertama dia seorang guru ngaji. Yang kedua dia melaksanakan sholat tahajud. Artinya dia adalah seorang yang taat gitu ya, sahabat. Saya bukannya apa-apa ya. Saya bukan peramal, bukan pula punya indera keenam. Tapi kita umat Islam itu sangat mudah membedakan mana orang yang taat, mana yang tapir sejak lahir gitu. Dari giginya yang ompong itu saja. Dari giginya yang ompong itu saja, sahabat. Itu ketahuan bahwa nih orang tapir sejak lahir ya. Belum lagi dari wajahnya, apalagi ilmu keagamaannya, sahabat. Dari lubang hidungnya saja kita tahu dia ini adalah tapir sejak lahir gitu. Coba kita dengarkan lagi ya. Ya sudah, begitu jahatnya saya. Akhirnya saya tidur. Nah, kalau sholat tahajud itu kita tidur dulu, tengah malam bangun, baru kita sholat, namanya sholat tahajud. Saat sholat tahajud, keinginan saya satu, ayah saya kembali masuk Islam.
Setelah saya sholat, saudara, usolli sunatal tahajudi rakaataini mustaqbil kiblati ada anillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya melihat salib. Saya berkata, kenapa Yesus mengikuti aku? Aku nggak suka Yesus. Dia manusia bercawet loh. Nah, ini udah makin koplak ya. Mungkin Anda bilang, oh lancar kali ya niat sholat tahajudnya. Iyalah, matanya itu kan ke layar terus. Ayo. Ini udah di briefing duluan ini, karena udah banyak kejadian kan bahwa para murtadin odong-odong ongo ini selalu salah ketika membaca ayat Al-Quran ataupun bacaan-bacaan sholat. Nah, yang ini kebetulan betul gitu ya. Karena ada di briefing dan sudah ditampilkan di layar. Matanya itu tengok ya, nggak fokus. Matanya itu fokus lihat lubang hidungnya gitu. Tapi meskipun benar bacaannya, tetap ada kesalahannya sahabat. Di mana letak kesalahannya? Dia membacanya itu seperti orang lagi berantem. Ada pula orang baca niat sholat itu seperti ini. Usolli sunatal tahajudi rakaataini mustaqbil kiblati ada anillahi ta'ala, Allahu Akbar. Orang sholat tahajud itu tenang, damai hatinya gitu ya. Ini emosi. Makanya ketika dia emosi itu membaca bacaan sholat itu, yang muncul bukannya ketenangan hati dan jiwa, tapi yang muncul salib. Ini kalau Bang Bob nonton diketawain juga nih sama Bang Bob ya. Masa abis niat sholat tahajud tiba-tiba yang muncul itu salib, kan ongok raya gitu ya. Katanya tadi, kok yang datang salib? Kenapa Yesus ini selalu mengikuti saya? Tuhan bercawet ini kok ngikutin saya? Koplak sih ongok ini. Kita lanjutkan lagi ya. Akhirnya kedua kalinya saya sholat lagi. Usolli sunatal tahajudi rakaataini mustaqbil kiblati ada anillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ini kayak perempuan yang sedang berkelahi dengan pelakor, sahabat. Niat sholatnya itu kayak orang sedang berantem gitu ya. Nah, ini yang kedua kalinya dia sholat lagi. Dan yang terjadi apa? Tetap salib Yesus ada di sajadah saya. Nah, tetap ya. Tetap salib Yesus itu ada di sejadahnya dia gitu sahabat. Jadi EOS ini memang kerjaannya gangguin orang sholat ya. Jadi kalau ada yang suka gangguin orang sholat, itu adalah EOS ya sahabat. Bukan Yesus, itu adalah EOS. Oh tadi dia ngomong Yesus. Oh karena dia ngakunya Kristen, padahal bukan Kristen. Tanya aja sama orang Kristen, ini bukan orang Kristen. Yang punya kesaksian seperti ini bukan orang Kristen, tapi Oten ya. Tuhannya siapa? EOS. Kalau orang Kristen Tuhannya Yesus. Tapi dia ngaku-ngaku Kristen. Jadi dia sedang menghina dua agama sekarang sahabat ya, si ongok raya ini. Orang Kristen, agama Kristen dihinanya juga, Tuhannya Kristen dihina, nah umat Islam juga gitu sahabat. Kita lanjutkan lagi. Ya, itu seperti celemek ya, celemek kecil untuk orang muslim yang sholat seperti itu. Datang lagi dia, saya marah, kenapa Yesus ngikutin aku sih? Aku nggak suka Yesus, saya katakan begitu. Akhirnya saya sholat lagi, saya ingin konsentrasi, saya sholat lagi. Saya doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doa supaya saya konsentrasi. Ketiga kalinya dia datang kembali, saudara. Sampai 3 kali sahabat ya. Hat-trick si EOS ini mendatangi dia. Baru-baru ini Cristiano Ronaldo sujud syukur setelah mencetak gol. Nah, ini EOS juga hat-trick ya, menemui orang sedang sholat sahabat. Jadi EOS nggak mau kalah dengan Cristiano Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo itu biasanya kalau dia usai cetak gol itu selebrasinya siu ya sahabat. Nah penampakan berbeda malam kemarin. Ketika dia mencetak gol itu dia sujud syukur sahabat. Atas dasar itu EOS Tuhannya Oten ini nggak mau kalah. Dia datangi orang-orang ketika sedang sholat sampai 3 kali sahabat. Hat-trick dia. Astagfirullahaladzim sampai 3 kali ya. Oke kita lanjutkan lagi. Dan saya nggak mau sholat lagi. Saya lepas sajadah saya. Saya menghadapi kehidupan saya seperti selanjutnya, seperti biasanya. Ngajar ngaji. Ya, ngajar ngaji murid saya banyak saudara ya. Karena Tuh dia lepas sajadahnya ya. Bukan mukenanya yang dilepas sahabat. Tapi sajadahnya. Untung nggak giginya yang dilepas. Coba kalau gigi dilepas kan ompong ongok jadinya. Astagfirullah, sajadah itu digelar atau dilipat kembali gitu kan. Masa sejadah dibuka? Yang dibuka tuh mukena ongok ya. Nah ini kan ketahuan bohongnya orang ini sahabat.
Itu dari pernyataan dia yang sederhana saja kita tahu dia ini berbohong ya. Dan tujuan Eus ini tercapai. Apa tujuan Eus ini sampai hat-trick mengganggu orang itu sholat adalah untuk supaya berhenti. Maka dalam keyakinan Islam ini sesuai dengan tugas iblis. Ya, apa tugas iblis itu? Mengganggu orang sholat. Supaya apa? Supaya orang itu tidak lagi melaksanakan sholat. Nah, Eus sama tugasnya dengan iblis berarti ya. Eus ya sahabat, bukan Yesus ya. Eus Tuhannya Oten ini yang suka gangguin orang sholat gitu. Kalau Tuhannya orang Kristen nggak suka gangguin orang sholat. Tapi kalau Tuhannya Oten suka, itu hobinya gitu. Dan akhirnya dia berhenti sholat, tapi kegiatan ngajar ngajinya tetap dilanjutkan katanya ya. Muridnya banyak loh ya, sampai 2 orang ya. Ya oke, kita lanjutkan lagi sahabat ya. Saya kaget saudara, tangan saya gemeter. Kenapa ini ayat ada di Al-Quran ya? Kenapa ini Al-Quran kok menyebutkan Yesus adalah Tuhan? Isa bin Maryam wajihan fi dunya wal akhirah. Al-Imran 3:45. Coba buka saudara. Isa bin Maryam wajihan fi dunya wal akhirah. Itu yang saya ingat. Isa putra. Kalau di Al-Quran Isa kan, kalau di Kristen Yesus. Putra Maryam. Maryam itu Maria saudara. Wajihan yang berkuasa atau yang terkemuka. Di dunia wal akhirah, wal itu dan akhirah adalah surga atau akhirat kalau di Islam ya. Artinya Isa bin Maryam wajihan fi dunya wal akhirah adalah Yesus atau Isa putra Maria berkuasa atau terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau Yesus saudara itu terkemuka atau berkuasa di dunia dan akhirat, dia bukan manusia, dia bukan seorang nabi, tapi dia adalah Tuhan. Dari situ saya bertobat. Ya saudara, itu pertobatan saya. Karena bukan orang lain yang mengatakan, oh Yesus adalah Tuhan. Al-Quran sendiri mengatakan sama saya. Betapa fanatiknya saya dulu. Saya yang benci orang Kristen mengatakan Yesus manusia bercawat. Tapi Tuhan Yesus datang pada saya melalui ayat saya sendiri. Al-Quran yang saya pegang. Itu pegangan saya setiap hari. Nah, di sini makin nyata ongoknya ya. Katanya Al-Quran itu adalah pegangan dia sehari-hari, sahabat. Tapi pengetahuannya tentang Al-Quran itu nggak ada sama sekali, kecuali hanya potongan-potongan ayat gitu. Dasar dia mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan di dalam Al-Quran itu adalah surah Ali Imran ayat 45 ya sahabat. Nah yang ini ya sahabat. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Katanya wajihan ini yang menguatkan dia bahwa Yesus itu adalah Tuhan di dalam Al-Quran katanya ya. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimat darinya, namanya Isa Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat serta termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dari narasi ayat saja kita dah tahu bahwa Isa atau Yesus yang dikatakan itu bukan Allah ya, tapi adalah utusan Allah. Tapi dia bermain di kata terkemuka ini sahabat, terkemuka di dunia dan di akhirat, wajihan. Kalau memang wajihan ini yang menjadikan dasar dia mengatakan Yesus itu Tuhan, maka kenapa dia tidak baca surah yang lain? Al-Ahzab ayat 69. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Nih juga ada wajiha yang ditujukan untuk Nabi Musa. Nah, ya, Musa, azau Musa wajihan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang dari Bani Israel yang menyakiti Musa. Lalu Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dia ini adalah Nabi Musa, seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Lalu kenapa mereka tidak menuhankan Nabi Musa? Akan ongok raya itu sahabat.
Kalau memang Al-Quran ini adalah pegangan dia sehari-hari, tentu dia juga tahu surat Al-Maidah ayat 72, 73, 74, 75. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masihu ibnu Maryam وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sungguh telah kafir atau telah kufur orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Jadi yang mengatakan bahwa Allah itu, Tuhan itu adalah Isa adalah Al-Masih putra Maryam, dia adalah orang-orang kafir. Kata ayat ini. Al-Masih sendiri berkata, nah ini Isa Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah. Bukan sembahlah aku katanya. Tuhanku dan Tuhanmu. Ini sama nih sebetulnya dalam ayat mereka ya. Pernyataan Yesus. Hai Bani Israel, sembahlah Tuhan Allah kita, Tuhan kita Esa gitu ya. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Di sini ayat 75 Allah tegaskan, Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Masya Allah. Nah, kalau betul si Ongok Raya ini mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah pegangan dia sehari-hari, masa dia tidak tahu ayat itu? Kan gitu, sahabat semuanya. Oke lah, demikian saja video Ongok ini. Sampai jumpa di video Ongok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.